Pernah berpikir nggak sih tiba-tiba dolar Amerika nggak laku lagi? Kayak mantan toksik yang akhirnya ditinggal rame-rame. Dolar kini mulai diabaikan. Bukan sama negara kecil tapi sama para raksasa energi Arab Saudi dan Rusia. Yang dulunya tunduk sekarang mulai ngegas. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari kekuasaan Amerika? Dan apakah kita bisa ikutan cuan saat dolar nggak laku lagi? Indonesia will formally join BRICS as a full member, further expanding the group of major emerging economies. Dulu dolar itu raja, semua transaksi minyak harus lewat Washington. Mau beli bensin harus ganti ke dolar. Mau ngirim kontainer yang isinya cabai rawit ya tetap pakai dolar. Tapi sekarang Arab Saudi dan Rusia ngambek. Mereka bilang, ngapain terus-terusan pakai mata uang negara yang utangnya tembus 34 triliun dolar? Dan boom, transaksi minyak antara Cina dan Saudi pakai yuan naik 1.200% sejak 2023. Rusia udah lama pakai rubel buat dagang sama India dan Cina. Dan BRICS, mereka udah bikin klub elit anti dolar. Isinya Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Lalu nambahin Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Yang berarti sekitar 40% cadangan minyak dunia udah mulai bilang, no thanks Uncle Sam. Dunia nggak lagi unipolar, sekarang multipolar. Dari setiap kutub bawa duit sendiri. Kalau dulu semua tunduk pada dolar, sekarang tiap negara kayak bawa kartu member warung masing-masing. Ada yang bawa yuan, ada yang bawa rubel, ada yang bawa rial, bahkan rupiah. Dolar mulai kayak BlackBerry tahun 2012. Keren tapi udah lewat masa jayanya. Sekarang bagian pentingnya, ini bukan sekedar geopolitik tingkat dewa, tapi ada peluang nyata buat kita yang hidupnya masih nyicil motor. Satu, komoditas Indonesia kayak minyak sawit, batu bara, dan nikel laku keras di Cina, India, dan Arab. Dan sekarang transaksinya nggak harus pakai dolar, bisa pakai yuan dan rial. Itu artinya biaya konversi mata uang lebih murah. Dan kalau kamu punya perusahaan ekspor, cuan bisa lebih tebal. 2. Volatilitas mata uang BRICS itu ladang emas buat trader. Bayangin kamu pegang rubel, lalu Saudi umumkan beli pesawat dari Rusia. Boom, rubel naik. Jadi jago baca sentimen politik dan data bisa jadi sultan bukan dari tambang tapi dari layar MetaTrader. 3. Proyek infrastruktur Saudi ini lagi gila-gilaan banget. Proyek NEOM butuh 10.000 tenaga ahli Indonesia sampai 2030. Gajinya pastinya dolar, tapi negonya bisa dalam rial. Yang penting kamu punya skill insinyur, IT, arsitek, dan bahkan manajemen tambang. Saudi lagi belanja besar-besaran dan Indonesia termasuk daftar negara prioritas pengiriman tenaga kerja ahli. Sementara di Washington, para senator panik kayak emak-emak nemu Indomie naik 5.000. Mereka bilang ini ancaman terhadap sistem keuangan global. Padahal ya mereka sendiri yang boros cetak uang, utang, dan bikin sanksi ekonomi sana sini. Ya akhirnya dunia capek lah. Dan sekarang mantan-mantan dolar bikin geng baru yang bilang kita bisa hidup tanpa Amerika. Dulu dolar itu kayak pacar yang posesif. Kalau mau beli minyak harus lewat aku ya. Sekarang sorry, udah check out pakai QRISBridge. Dunia sedang berubah dan perubahan ini bukan tentang mata uang saja, tapi tentang kekuatan baru, alur uang baru, dan peluang baru. Indonesia harus pintar main di dua kaki, nggak cuma ikut arus tapi bikin kapal sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau dolar perlahan ditinggalkan, strategi apa yang bisa kamu ambil? Investasi di mana? Skill apa yang harus kamu kejar? Dan apakah dunia lebih stabil tanpa dolar? Atau justru makin kacau balau? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, bukan cuma negara yang bisa cuan dari geopolitik, kamu juga bisa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.